Hai, Assalamualaikum, dan kali ini giliran saya menceritakan pengalaman saya pakai Samsung S21 FE 5G ini yang kurang lebih sudah saya pakai sekitar 2 mingguan ini. Ada banyak cerita campur aduk tentang si handphone yang satu ini dan akan saya bahas di video kali ini. Oke, kita bahas masalah harga terlebih dahulu. Seri Fans Edition yang biasanya dibanderol di harga yang lebih ramah di kantong sekitar di bawah 10 jutaan. Dan benar, si S21 FE 5G ini dibanderol di harga varian 256GB 10 juta kembali 1000 perak dan 128GB dibanderol 9 juta kembali 1000 perak. Hal ini sih menurut saya sudah oke di bawah 10 jutaan, tapi ini kan sebenarnya handphone buat para fansnya Samsung yang seharusnya lebih dipangkas agar para fans lebih antusias lagi untuk membeli handphone ini. Potong 1 juta atau 1,5 jutaan barangkali ya, kali saja bisa Samsung. Oke, lanjut. Hal yang pengen saya komenin dari handphone ini adalah dari segi layarnya terlebih dahulu. Untuk sektor layar sih, dari segi layar spek nggak ada masalah. Pakai spek terbaik dari Samsung dengan layar berukuran 6,4 inch Full HD+, berpanel Dynamic AMOLED 2X, supports HDR10 Plus dengan refresh rate tertinggi 120Hz dan perlindungan terbaik saat ini, Corning Gorilla Glass Victus. Tentunya spek ini nggak main-main ya. Untuk warna yang dihasilkan bisa banget manjain mata kita. Layarnya vivid, warnanya gonjreng, dan saturasinya yang pas dipandang mata. Tapi yang sedikit saya sayangin adalah yang sering banget saya nemuin adalah frame drop pada layarnya. Hampir setiap hari saya temuin dan hal itu bikin saya nggak nyaman sekali. Mungkin ini bisa dibenahi Samsung di update software berikutnya ya. Karena nggak cuma saya saja yang ngalamin untuk drop refresh rate kali ini. Para reviewer lain juga ngalamin hal tersebut dan ini membuat pengalaman mereka jadi terasa terganggu. Tapi kalau masalah multimedia sih nggak ada komplain untuk handphone ini. Kemudian kita bahas untuk fitur yang ada di handphone ini. Seri S jelas punya fitur khas flagshipnya Samsung. Hampir nggak ada yang disunat untuk fitur di seri S21 lainnya. Di S21 FE ini juga ada. IP rating 68 masih ada. NFC jelas ada di handphone ini. Dual stereo speaker yang kualitasnya lumayan enak yang ada di handphone ini. Dan ada juga fitur Samsung DeX. Fitur ini sering sekali saya pakai untuk kerjaan saya karena saya sering malas bawa laptop ke mana-mana. Selain pakai Samsung DeX, saya juga pakai screen mirroring untuk keseharian saya, misalnya untuk presentasi atau sekedar nonton konten di layar yang lebih lega. Dan untuk kabel konektornya, di sini saya rekomenin kabel dari brand PX Digital Multimedia. Namanya adalah kabel converter 3-in-1 PX MHA130. Kenapa saya rekomenin produk ini? Karena untuk build quality dari kabel ini menurut saya bagus dan kuat, dan kalau untuk dipakai mirroring di TV, kabel ini lumayan responsif. Ada delay sih, tapi minim banget. Selain itu, untuk harganya juga lumayan terjangkau, sekitar 200 ribuan untuk produk yang recommended seperti ini. Bagi kalian pengguna kabel USB Type-C, micro USB ataupun Lightning juga ada kok tersedia lengkap. For your information ya, untuk PX ini adalah brand dari Taiwan yang sudah lama berdiri sekitar 53 tahunan dan bergerak di bidang aksesoris, multimedia, elektronik dan sejenisnya. Untuk tim R&D-nya pun juga profesional ya. Kalau kalian mau tanya-tanya, kantornya juga ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bisa hubungin customer service ya, pelayanannya enak kok kalau ditanya-tanya. Dan satu lagi ya, yang keren dari produk ini adalah garansinya dapat 18 bulan cuy. Keren kan? Di harga 200 ribuan ini kalian bisa dapatkan kabel dengan kualitas yang keren dan garansi yang panjang. Udah, gak usah banyak-banyak mikir. Kalau kalian mau cari kabel konektor untuk handphone kalian ke TV, ambil saja produk ini. Untuk link pembeliannya kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah ya. Yuk,
Kemudian kita bahas untuk desain di handphone ini. Harusnya sih nggak ada komplain yang saya bahas di masalah desain di handphone ini ya. Seri Vans Edition hampir sama dalam hal material seperti generasi yang sebelumnya. Masih pakai bodi polikarbonat plastik yang solid di bagian backdoornya. Untuk framenya pakai aluminium dengan perlindungan layar depan Corning Gorilla Glass Victus. Kalau masalah bodi plastik nggak jadi masalah sih untuk HP ini karena tiap pemakaian selalu pakai case dalam keseharian saya. Untuk ukuran dan form factor HP ini sih masih nyaman dipakai untuk satu tangan. Ini adalah ukuran yang pas dan ideal sih. Ukurannya di tengah-tengah antara Samsung S21 reguler dan S21 Plus. Gak ada masalah dalam hal desain di handphone ini. Lanjut kita ke bagian performa di handphone ini. HP ini pakai spek terbaik Samsung saat ini. Exynos 2100 5G 5nm GPU Mali G78MP14, RAM 8GB, internal storage 128GB per 256GB, One UI 4.0, baterai 4500 mAh, support 25W. Pakai keseharian nggak ada kendala untuk handphone ini, kencang dan nyaman. Enak untuk dipakai buat harian. Untuk game-game ringan sih sangat bisa diandalin di handphone ini ya. Tapi kalau udah kena Genshin Impact, HP ini kayak ngerem performanya. Performanya direm sampai FPS antara 35 sampai 40-an FPS-an saat bermain game ini. Mending turunin settingan defaultnya agar lebih nyaman saat memainkan game yang satu ini. Kemudian lanjut kita ke bagian baterai di handphone ini. Entah kenapa baterai di handphone ini lumayan terasa boros ya. Bahkan saat tidak dipakai persentasenya turun lumayan jauh. Saat saya isi penuh pada pagi hari dan saya cabut, lalu saya pakai di siang hari, baterainya sudah berkurang sekitar. Itu padahal saya diemin di meja kerja saya. Ini aneh, padahal Exynos 2100 ini terkenal irit di seri S21 yang lainnya. Mungkin ini akan butuh update software di lanjutan berikutnya agar performa baterai di handphone ini lebih bagus lagi. Entahlah, semoga saja sih ada update yang memperbaiki untuk performa baterai di handphone ini. Kemudian kita ke segi kameranya. Di bagian kamera handphone ini pakai setup triple kamera dan sebiji kamera depannya. 12 megapiksel f1.8 OIS untuk wide atau kamera utama, 8 megapiksel f2.4 OIS untuk telefotonya, 12 megapiksel f22 untuk selfie fotonya. Untuk hasil lengkap yang kalian bisa cek di video saya tentang review kamera di Samsung Galaxy S21 5G ini. Untuk link videonya akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya. Dan sekarang adalah kesimpulan dari Samsung S21 FE 5G ini. Untuk harga 9 jutaan kembali 1000 perak, varian 128GB dan 10 juta kembali 1000 perak untuk 256GB. Apakah handphone ini layak dimiliki? Sebenarnya handphone ini enak dan nyaman banget untuk dipakai. Kameranya bagus, dimensinya pas, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Untuk multimedia juga enak, cuma ada beberapa masalah, yaitu adalah satu, FPS di layarnya sering drop dan performa baterainya yang kurang oke menurut saya. Semoga dua masalah ini bisa teratasi di update software berikutnya dan harganya juga agak diturunin lagi kayak Samsung S20 FE tahun kemarin ya, semoga saja. Demikian saja video ini saya buat tentang Samsung S21 FE 5G ini, semoga video ini bermanfaat. Saya Dodi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.